Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya mau minta maaf, ternyata penjelasan saya tentang reshape di dua video sebelumnya itu belum komplit. Jadi terpaksa saya harus buat video selanjutnya tentang reshape. Semoga ini terakhir yang paling komplit karena setelah video yang sebelum ini saya berhenti take, saya baru ingat ada satu apa namanya teknik reshape yang belum saya sampaikan jika kita menggunakan nampai. Jadi, ayo kita mulai belajar lagi. Oke, teman-teman semua, kita masih di apa namanya? Di ini di eh, apa namanya Google Collapse yang sama dengan dua video sebelumnya. Nah, di sini saya mau perlihatkan bagaimana kalau kita mau melakukan reshape untuk dimensi yang sebenarnya kita nggak tahu ya. Maksudnya tuh pokoknya saya ingin dia jadi dua dimensi, eee, apa namanya, dimensi, apa namanya, shape, pertamanya seperti ini, shape keduanya saya nggak mau tahu. Maksudnya gini, misalnya saya punya array namanya singkat aja Z. Z ini saya isi dengan numpai zeros. Numpai zeros itu berarti kita mau buat, eee, array dengan isinya kosong semua. Nah, numpai zeros ini saya akan buat 3 dimensi, jadi kita sediakan 3 tempat. Isi yang pertama dia 5 misalkan ya. Isi yang kedua dia 9, isi yang ketiga setiap elemennya berarti misal 10 ya. Lalu kita tampilin si Z ini. Oke, saya zoom dulu ya. Oke, kelihatan ya di sini nih. Oke. Nah, jadi kebanyakan elemennya, jangan 5 deh, 3 aja. Oke, dia 3 dimensi, ada 3 kurung siku, lalu di dalamnya ada 3, 1, 2, 3. Oke. Nah, di video sebelum ini kita mentransformasi satu ke 2D, 2D ke 3D, 3D ke 2D, 2D dan ke 1D itu kalau kita tahu isi shape-nya, lalu kemudian kita tentukan reshape dengan cara jumlah perkalian shape asal dengan perkalian shape yang baru harus sama. Nah, di sini gimana kalau kita misalkan kasusnya kita mau ubah ini menjadi 3D. Ya, 3D. Sorry, ini kan 3D ya. 3D menjadi 2D. Yang saya hanya mau adalah pokoknya isi elemennya setiap, array paling akhir itu tetap ini 10. Nah, caranya adalah di sini saya misalkan punya Z1, sama dengan dari Z.reshape. Nah, di sini saya mau jadi 2 dimensi, saya ingin tetap isinya 10. Nah, kita tidak perlu menuliskan di sini 10, kita bisa panggil, apa namanya, shape yang ada di sebelumnya. Ini kan Z ya, Z yang ini. Kita masukkan di sini Z, kita panggil di sini shape. Ups, ya. Nah, shape ini, kalau kita menggunakan, apa namanya, Z.shape itu kan keluarnya tuple, eee, ini. Ya saya memang belum belum bahas struktur data di Python ya di channel saya, tapi bisa dibahas mungkin dicari di channel yang lain tentang, apa namanya, tuple. Ini lihat, ini kan 3, 9, 10 ini kita bisa akses. Ini kita bisa akses, misalkan, saya mau akses shape indeks yang ke 0, maka hasilnya adalah 3. Kalau indeks yang ke 1 hasilnya 9, indeks yang kedua hasilnya, nah 10. Oke, seperti itu ya. Balik lagi ke sini, balik lagi, ups, saya mau merubah si Z yang 3 dimensi ini menjadi 2 dimensi, yang penting jumlah elemen array akhirnya nih, ini kan 10, itu, tetap 10, tapi di dimensi yang lainnya itu terserah. Ya berarti di sini kita teruskan di sini shape, ini 10 itu adalah ini, yang ke Z shape yang kedua. Nah, di sininya
Ya, ini kan kalau kita hitung dulu harus kita hitung nih. 10 kali 9 kali 3, 30 kali 9, 260 ya. Masa kita tulis di sini, eee, 270 ya, 27. Bisa aja sih kayak gini, sebenarnya bisa aja. Oke, nggak masalah ya. Nah, tapi kalau memang kita nggak pernah tahu, nanti ada satu kasus di mana, wah saya masa, setiap kali bikin fungsi tertentu harus saya definisikan, misalnya ini disimpan di dalam sebuah fungsi gitu ya, maka caranya kita bisa tulis ini minus satu. Nah, jadi pokoknya saya akhirnya ini tetap sama ujungnya, ininya saya nggak mau tahu berapa, saya tulis aja minus satu. Jadi nanti implementasinya misalnya begini, def 3D to 2D, ya 2D. Di sini saya masukin, ARR asal gitu ya, atau ARR in gitu ya. Di sini saya return, eee, return-nya di sini berarti, misalkan new ARR, ini dibuat 2 baris ya, sebenarnya bisa satu baris atau gini aja deh, new ARR-nya nggak usah kita tulis, return ARR underscore in dot reshape. Saya nggak mau tahu dia berapa, yang penting, eee, akhirnya dia tetap sama. Jadi kalau elemen yang utamanya di satu dimensinya 10, dia akan tetap kembalikan 10. Jadi seperti ini, def 3D to 2D ARN in, ini salah ya, reshape pakai minus 1 ARN in yang kedua. Jadi, eee, ketika kita mau panggil ini kan, mana, ini Z ya, kita running dulu, ups, ini nggak boleh huruf depannya, jadi gini, eee, namanya to 2D ya, misalkan, 2D maksudnya 3D to 2D, ini titik 2. Oke, di sini kan saya tadi punya Z ya, ini 3D ya. Nah, di sini saya tinggal panggil misalkan new Z sama dengan to 2D Z. Lalu sini, ini new ya, new Z, kita copy, kita tampilin. Ups, oh ini salah. Oops, dot shape. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini, biar lebih enak kita print 2 partnya aja. Print new Z-nya. Nah, kita print shape-nya. Oke ya, jadi dia jadinya 27 kali 10 karena si Z-nya itu kan tadi ini 3 kali 9 kali 10. Kita bisa menggunakan fungsi seperti ini. Nah, nanti kalau kita punya variabel yang lain, misalkan kita punya ini, kita close dulu, kita punya, misalkan Y sama dengan numpy zeros, dia isinya itu, 10,8,9, lalu kita mau ubah menjadi 2D, ya kita tinggal print di sini new Y sama dengan kita panggil fungsi yang ini, ya. Kita panggil fungsi yang ini, jadinya ke sini Y, new Y-nya kita print. Nah, jadi penggunaan ini, pemanggilan, seperti ini, ya kita tentukan minus satu, lalu kemudian kita mau, shape akhirnya tetap sama, nanti kalau di neural network biasanya ada kasus seperti ini, itu bisa bisa kita pakai ketika kita mendefinisikan sebuah fungsi. Jadi variabel di sininya bisa didamis tergantung input yang kita mau. Nah, ini juga bisa berlaku sebaliknya.
Misalkan, saya mau ubah jadi 2D, tapi inputnya inputnya itu saya mau tetap sama sesuai dengan yang 0, yang belakangnya terserah mau jadi berapapun gitu ya, jadi seperti ini. Ini kalau kita running, nah new shape-nya dia seperti ini 390 ya, karena ini IRR shape yang ke nolnya 3 tadi lihat di sini, 3 belakangnya berarti 90 otomatis, lalu kemudian jadi dia tetap 3 elemen, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Karena di sini IRR in shape yang ke 0 jadinya -1. Pun juga dengan yang ini, ya, jadi dia karena awalnya 10 maka dia isinya tetap 10 elemen, 1, 2, 3 seterusnya kalau nggak percaya bisa dibaca sampai bawah pasti isinya 10. Ya, seperti itu. Jadi penggunaan -1 di sini, sesuatu hal yang berharga ketika kita melakukan reshape, lalu, melakukan reshape dengan cara memanggil, apa namanya, shape awal, caranya yang seperti ini, ya. Oke, itu aja teman-teman untuk penjelasan tentang reshape, penggunaan -1 dan juga, reshape menggunakan, shape sebelumnya. Semoga teman-teman bisa paham. Kalau teman-teman ketemu kasus harus melakukan reshape dengan, konteks tertentu, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga nanti saya bisa bantu, skripnya seperti apa. Semangat terus belajarnya, mohon maaf ini video tambahan tapi kok lebih lama ya. Saya coba sampaikan tadi dengan cara yang pelan-pelan, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Kalau penjelasannya masih belum paham, coba ulangi lagi videonya atau tanyakan di kolom komentar. Itu aja, sampai ketemu lagi, saya Ridwan Ilyas undur diri. Assalamualaikum, ayo coding.